Inilah bukti Indonesia gelap itu, karena tanah-tanah yang direbut oleh nenek moyang kita dengan mengorbankan nyawa, jiwa, harta, darah, dan air mata, sekarang diberikan begitu saja kepada oligarki. Jahanam sialan itu. Itu kelakuan Jokowi. Perampasan tanah itu kelakuan. Kurang keras. Perampasan tanah itu kelakuan. Satu komando. Tanah-tanah kita dirampas. Itu kelakuan. Mafia gas itu kelakuan. Mafia beras itu kelakuan. Koruptor temannya. Itulah yang menjadi bukti-bukti Indonesia gelap. Jadi kalau Indonesia ingin terang, maka kembalikan tanah-tanah rakyat untuk rakyat Indonesia. Sini. Ibu, sini bu. Sini boleh, sini. Duduk boleh, berdiri boleh, bebas, kayak bebas sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore menjelang maghrib kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, yang hari ini menyaksikan aksi daripada Aliansi Rakyat Penggugat. Hari ini turun bersama kita semua memperingati Hari Kartini. Hari Kartini seperti kita ketahui adalah hari perlawanan kaum perempuan Indonesia menghadapi segala bentuk penjajahan di bumi Indonesia. Buku terkenal Kartini adalah Habis gelap, terbitlah. Ulangi. Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi kalau kemarin Indonesia gelap, maka Kartini hari ini yang hadir di sini akan membawa Indonesia menjadi terang benderang. Tentu saja dengan berbagai macam catatan bagi pemerintahan Prabowo hari ini, yang kemarin sudah genap 6 bulan memimpin Republik Indonesia ini. Sudah 1 semester. Jadi kalau sudah 1 semester pemerintahan, sudah bisa dievaluasi. Nah, bentuk-bentuk evaluasinya hari ini adalah apa aspirasi daripada perempuan-perempuan yang melawan hari ini hadir di depan Sarinah. Seperti batalkan PIK 2. PIK 2 laut sudah dipagarin. Sungai di Bekasi juga sudah dipagarin. Tinggal laut yang belum dipagarin. Apakah pemerintahan Prabowo akan terus diam menyaksikan laut-laut kita dipagarin, sungai-sungai kita dipagarin, tanah-tanah rakyat dirampas untuk kepentingan oligarki? Ingat, para pendiri kemerdekaan kita ini, kekuasaan atas tanah daripada kaum penjajah itu direbut atas perjuangan daripada para pahlawan-pahlawan kita yang sudah mengorbankan nyawa, darah, air mata, harta, dan jiwanya agar anak cucunya berkuasa, berdaulat atas tanah-tanah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini. Namun yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi, tanah-tanah kita digadaikan, diberikan semua kemudahan kepada para investor begundal-begundal jahanam. Rakyat-rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan diusir dari tanah mereka. Ini harus kita lawan. Inilah bukti Indonesia gelap itu, karena tanah-tanah yang direbut oleh nenek moyang kita dengan mengorbankan nyawa, jiwa, harta, darah, dan air mata, sekarang diberikan begitu saja kepada oligarki. Jahanam sialan itu. Itu kelakuan Jokowi. Kalau saya bilang perampasan tanah itu kelakuan, perampasan tanah itu kelakuan. Kurang keras. Perampasan tanah itu kelakuan.
Satu komando, satu komando, satu komando, satu komando. Tanah-tanah kita dirampas. Itu kelakuan. Mafia-mafia gas itu kelakuan. Mafia-mafia beras itu kelakuan. Koruptor-koruptor temannya. Itulah yang menjadi bukti-bukti Indonesia gelap. Jadi kalau Indonesia ingin terang, maka kembalikan tanah-tanah rakyat untuk rakyat Indonesia. Di situ ada spanduk bertulis tolak Wapres yang membackingi mafia beras. Kita perlu mendukung Menteri Pertanian kita, Bapak Amran Sulaiman, yang sudah melawan mafia-mafia pangan dengan menutup perusahaan-perusahaan mafia pupuk, mafia beras, mafia gabah, mafia minyak goreng. Tapi atas pengakuan beliau menyatakan karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang progresif, revolusioner, memberantas para mafia-mafia itu, dia mendapatkan teguran dari wakil presiden, saudara. Ini wakil presiden yang membackingi mafia beras. Wakil presiden kurang ajar, beresik, biadab, tidak tahu kalau kelakuan mafia-mafia beras itu sudah menghancurkan masa depan petani-petani kita, saudara-saudara. Kita siap dukung Bapak Amran. Kita siap dukung Pak Amran. Kita siap dukung Pak Amran. Dengan harapan beras murah, minyak murah, gas murah. Yang kedua adalah kalau ingin Indonesia ini bangkit dari kegelapan, maka segala sesuatunya dimudahkan untuk rakyat. Kita lihat kebijakan pemutihan pajak terhadap STNK bermotor itu sedang berlaku di Jawa Barat, Banten dan sebagainya. Tapi DKI Jakarta belum berlaku, saudara-saudara. Banyak rekan-rekan kita ojol yang STNK-nya sudah mati, bertahun-tahun STNK-nya sudah mati, ya kan? Mereka tidak bisa bayar. Maka dalam kesempatan ini kita minta, dan ingat ini menjadi salah satu tuntutan dalam aksi May Day nanti yang akan datang di Jakarta, bahwa kita menuntut kebijakan pemutihan STNK kendaraan bermotor itu diberlakukan secara nasional. Karena banyak yang meminta minta pergantian gubernur. Gubernur Jawa Barat minta diganti jadi gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Barat minta diganti menjadi gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Barat minta diganti jadi gubernur Sulawesi Selatan. Itu artinya kebijakan yang langsung mendera kepentingan rakyat itu harus diutamakan. Banyak kawan-kawan buruh, kawan-kawan tani, kawan-kawan ojol yang STNK-nya bertahun-tahun itu mati pajak. Saatnya pajak-pajak mereka ini diputihkan, biar mereka tahun ini membayar pajak. Betul tidak? Pajak kita juga, kita bayar pajak, kita tahu kalau pajak kita ini banyak dikorupsi, banyak digarong, banyak disalahgunakan oleh pejabat-pejabat kita. Jadi beruntunglah kebijakan itu bisa merangsang kembali rakyat Indonesia untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Jadi kita minta agar pemutihan pajak kendaraan bermotor, balik nama, BPKB apa segala macam itu dimudahkan untuk rakyat. Karena kita tahu pemerintahan Prabowo itu sudah saat ini Indonesia sudah defisit anggaran sudah hampir mencapai 312 triliun. Jadi butuh dana segar. Dana segar itu dari rakyat, dari pajak rakyat. Jadi mudahkanlah rakyat untuk membayar pajak. Jangan orang udah capek-capek antri di kantor Samsat malah dipimpong kiri kanan. Ini pegawai-pegawai Samsat yang dipecat kalau begitu. Bikin susah rakyat. Rakyat ini udah susah. Tiap hari dapat kabar buruk terus dari negara. Hakimlah yang ditangkap kena penyuapan 60 miliar. Oknum Mahkamah Agung yang ditangkap timbun uang hasil suap menyuap kasus di rumahnya hampir 1 triliun. Kemarin ada 1000 triliun kasus Pertamina, ditambah lagi 300 triliun kasus Timah. Sudah ribuan triliun uang-uang rakyat ini digarong, dikorupsi oleh para penguasa dan pengudal-pengudalnya.
Maka dari itu, kalau Indonesia ingin terang kembali, maka korupsi harus benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat mendukung program Prabowo untuk melawan para koruptor dengan mengejar koruptor itu sampai ke Antartika. Kalau perlu nanti dibuatkan penjara di sungai, di pulau-pulau terpencil yang banyak hiunya. Tetapi itu harus segera direalisasikan. Jangan hanya omong-omong saja. Betul tidak? Jangan hanya omong-omong saja. Kalau pihak kepolisian, kejaksaan, KPK tidak berani menghukum, menangkap, memenjarakan para koruptor, tinggal ganti saja pimpinannya Pak Prabowo. Bapak Prabowo ini adalah kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Anda punya hak untuk mengganti Kapolri, Anda punya hak mengganti Panglima TNI, Anda punya hak mengganti Jaksa Agung, Anda juga punya hak mengganti Ketua KPK. Kalau tidak berani tangkap koruptor, bagaimana bisa mau dikejar ke Antartika kalau di dekatnya Pak Prabowo sendiri masih banyak bercokol di situ? Ini yang dituntut. Jadi kalau ingin Indonesia terang, maka berantas korupsi jangan hanya retorika, tapi benar-benar diimplementasikan, karena pasti mendapat dukungan dari rakyat. Kalau rezim sebelumnya kita udah tahu, malah dia ternak koruptor. Makanya sekarang banyak uangnya, tiap hari open house terus, ya kan? Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini, di dalam Hari Kartini ini, saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Kartini. Ini Kartini telah menginspirasi bersama dengan kawan-kawan ARM dan rekan-rekan lainnya, telah menginspirasi bahwa perempuan-perempuan melawan Indonesia harus bangkit dari penindasan, harus bangkit dari keterpurukan, harus bangkit dari ketertindasan, ya kan? Jangan cuma taunya dapur, sumur, dan kasur, tetapi perempuan-perempuan Indonesia harus sadar politik, harus ngerti politik. Karena kalau emak-emak perempuan Indonesia tidak sadar politik, maka pasti kalian semua akan dipimpin oleh politikus-politikus yang selalu mendiskriminasi kaum perempuan, saudara-saudara. Ya, dan dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dan kepada seluruh aliansi serikat pekerja, serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia, bahwa ingat, tanggal 1 Mei ke depan kami dari Forum Urun Rembuk Nasional Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia mengundang seluruh kaum buruh Indonesia untuk turun pada aksi May Day 1 Mei 2025 di Jakarta. Kita akan kuasai Sudirman Tamrin sampai di Patung Kuda, dan kita berharap Bapak Prabowo bisa hadir di tengah lautan massa kaum buruh nanti, memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional kepada buruh Indonesia, juga memberikan kado Hari Buruh Internasional berupa cabut Undang-Undang Omnibus Law, sahkan segera Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan, tegakkan hukum pidana ketenagakerjaan, berangus semua pengusaha-pengusaha jahanam seperti Ibu Diana yang ada di Surabaya. Itu Ibu Diana, wakil menteri, wakil wali kota aja udah nggak dianggap sama dia. Saya yakin Ibu Diana itu punya backing di Polda Jawa Timur. Maka Kapolda Jawa Timur harus berani mengusut tuntas kasus penyanderaan 31 ijazah buruh Indonesia yang ada di Surabaya. Kalau tidak bisa, maka Bapak Kapolri copot saja itu Kapolda Jawa Timur, karena terus memelihara pengusaha-pengusaha, oknum-oknum pengusaha seperti Ibu Diana itu. Itu Ibu Diana pengusaha kurang ajar, brengsek, yang sudah menyandra ijazah asli karyawan disandra, ijazah palsu Jokowi nggak pernah diproses. Itu tidak adil. Nah, maka dari itu sekali lagi dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi juga dalam kesempatan May Day, kita menuntut untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Bapak Prabowo ndak usah kasih
kasihan sama keluarga koruptor. Kasihanilah rakyat Indonesia yang hari ini jutaan orang menderita karena ulah para koruptor itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama organisasi kami ucapkan selamat Hari Kartini. Maju terus perempuan-perempuan Indonesia yang melawan. Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.